Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa saat-saat ini gereja-gereja, khususnya tentunya di kalangan Kekristenan, sedang bersaing untuk menyatakan siapa yang paling benar. Memang tanpa disadari oleh gereja-gereja bahwa kita sedang ada dalam sebuah kompetisi. Kita semua sedang ada dalam sebuah kompetisi, sehingga jangan heran masing-masing gereja akan menyatakan bahwa mereka lah yang paling benar. Sehingga tanpa kita bisa hindari akan terjadi yang namanya kebenaran melawan yang namanya kebenaran. Kebenaran yang saya maksud tentunya kebenaran yang sesuai atau apa yang dipahami oleh gereja itu sendiri. Karena tidak mungkin ada gereja atau tidak mungkin ada pengajar atau pendeta, pemimpin rohani yang merasa bahwa dia yang salah dan yang lain yang benar. Tentunya dia akan merasa dialah yang paling benar. Sementara yang lain mungkin dia beranggapan justru keliru. Sehingga kita tidak bisa menghindarkan diri kalau kita menyaksikan situasi sekarang, ya, di mana kebenaran satu dengan kebenaran yang lain itu dibentrokan. Jadi kita saksikan sekarang ini bagaimana kebenaran itu dilawan dengan yang namanya kebenaran. Tetapi kebenaran yang saya maksud bukan kebenaran yang hakiki, yang tentunya bersumber daripada Elohim yang benar, yang tidak lain adalah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Firman Tuhan menegaskan di dalam kitab suci bahwa pengajaran yang benar itu datangnya dari Sion. Firman yang benar itu keluarnya dari Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah fenomena yang sedang terjadi. Sehingga ada begitu banyak pendeta yang hanya berusaha untuk menyerang pendeta yang lain, mencari kesalahan daripada pengajaran pendeta yang lain, tanpa dia introspeksi, tanpa dia menyadari akan kesalahannya sendiri. Nah, sekali lagi saudara, inilah bagian yang harus betul-betul kita renungkan. Sehingga kenapa setiap kali saya menasihatkan kita dalam setiap seri, kenapa saya selalu mendorong dan mengajak kita semua untuk kita terus senantiasa belajar akan firman Tuhan tanpa henti-henti. Kita harus betul-betul merenungkan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Karena hanya satu sumber kebenaran, tidak lain adalah kitab suci itu sendiri. Kitab suci itulah sebagai sumber kebenaran. Ini adalah tolok ukur kebenaran itu sendiri. Sementara Ruh HaKodes yang dikaruniakan di dalam setiap hati, dalam setiap hidup umat yang percaya, itu adalah sumber pewahyuan. Hanya melalui kekuatan kuat kuasa Rohnya yang kudus, manusia termasuk saudara dan saya bisa dapat menyelami, bisa dapat memahami dan mengerti apa yang tertulis ini seturut dengan isi hati dan kehendak Tuhan. Memang saudaraku, kalau kita mau jujur, ya, dari sisi terjemahan saja akan membuat kita bisa memahami berbeda. Nah, saya berikan contoh misalnya di dalam kitab Tehillim 127. Lalu Tehillim 127 bilang begini, terjemahan baru. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara bisa dengarkan ini baik-baik dan renungkan.
Sementara terjemahan yang mungkin lebih mendekati yang benar itu akan berbeda esensinya. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan ayat yang sama bilang begini, engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Sesungguhnya Tuhan ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapatkan istirahat yang layak. Jadi sudah sangat berbeda. Dari sisi terjemahan saja saudaraku akan menimbulkan berbagai macam perbedaan dalam memahami sebuah kebenaran. Belum lagi dalam satu ayat firman Tuhan itu, padahal ayatnya bunyi sama, tetapi kita memiliki penafsiran yang berbeda. Memiliki penafsiran yang berbeda. Maka saya selalu ingatkan dan katakan, tanpa pimpinan daripada Roh-Nya yang kudus, tanpa Tuhan sendiri yang menyingkapkan segala sesuatu, mengangkat selubung yang menutup mata rohani kita, maka mustahil kita dapat memahami kitab suci itu secara benar, seturut dengan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, inilah bagian daripada yang namanya kebenaran yang harus kita renungkan. Untuk hal-hal dunia saja, hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah kita, hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmania kita, kita rela banting tulang, kita rela kerja keras. Padahal hidup kita ini, tubuh jasmani kita ini hanya semu, hanya sementara. Tetapi kita rela berjuang habis-habisan, kita rela banting tulang, bekerja keras, dan yang lain-lain. Nah, apalagi untuk yang namanya keselamatan jiwa, apalagi untuk yang namanya kehidupan kekal. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini, saudara, yang kata firman Tuhan hanya sementara. Taruhlah manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Tehillim, paling kuat sih berapa tahun? Taruhlah mungkin 90 tahun, kalaupun dia kuat. Kalau kuat 80 katanya. Nah, lebih daripada itu, artinya bisa lebih. Taruhlah bahkan mungkin 100 tahun. Tetapi ke 100 tahun itu kalau dibandingkan dengan kekekalan, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang rela berkorban hanya untuk supaya hidup umur panjang. Kita tahu misalnya almarhum Ko Alek, ya, Ibu Ade lebih tahu. Dia tidak mau minum mungkin yang manis-manis, dapat yang pakai gula, menjaga kesehatan. Dia lebih memilih untuk makan sayur-sayuran lebih banyak, vegetarian misalnya. Dan banyak orang yang seperti itu. Ya. Bukan karena soal masalah itu sesuai dengan ajaran keyakinan dia, tetapi lebih kepada alasan yang namanya kesehatan. Tidak lain supaya sehat dan bisa umur panjang. Itu sepanjang-panjangnya umur manusia yang saya katakan tadi, taruhlah 100 tahun. Dibandingkan dengan kekekalan, itu gak ada apa-apanya. Nah, kenapa untuk hal-hal seperti itu yang hanya bersifat sementara, yang taruhlah yang saya katakan hidup manusia yang 100 tahun, orang rela berkorban, rela bayar harga. Tetapi kenapa untuk yang namanya kebenaran, yang memberikan jaminan keselamatan yang akan membawa manusia kepada kekekalan, kok orang sepertinya ogah-ogahan? Orang sepertinya tidak mau terlalu peduli. Kita bisa melihat hal itu. Bagaimana kalau untuk urusan dunia, untuk hal-hal yang hanya bersentuhan, berurusan dengan keinginan daging kita, nafsu kita, orang rela mengorbankan waktu, orang rela mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan materi. Tetapi untuk soal masalah keselamatan, contoh untuk ibadah aja, orang masih memperhitungkan. Soal masalah jauhnya lah, soal masalah nanti lamanya lah, belum laparnya, dan yang lain-lain. Ini fakta.
fakta, saudara. Ini fenomena. Nah, ini yang harus betul-betul kita sadar. Ini yang harus betul-betul kita mengerti. Supaya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, kita tidak akan pernah hanyut di bawah yang namanya arus atau keadaan. Kita tidak bisa dininabobokan dengan keadaan, dengan situasi. Tetapi kita memacu diri kita. Kita memacu hidup kita untuk terus senantiasa semakin dekat dan melekat dengan Tuhan yang hidup. Kenapa? Karena hanya memang Dialah yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Kalau kita mau perhatikan apa yang terjadi di dalam parasa yang kita baca, ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari Misraim dan berjalan di padang gurun, bukan berarti bahwa di padang gurun itu tidak ada yang namanya bahaya. Bukan berarti bahwa waktu dalam konteks yang kita baca ini, mereka memang ada di dalam yang namanya atau area lokasi sarang ular. Tidak, saudara. Di mana-mana sepanjang perjalanan mereka itu ada bahaya yang mengancam. Yang namanya ular dan kalajengking, kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-8, itu ada saja, kapan saja bisa datang. Tetapi Tuhan selalu menghalau itu dari kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang Israel ini keluar, memberontak terhadap yang namanya perintah Tuhan, keluar dari isi hati dan kehendak Tuhan, keluar dari kebenaran Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengizinkan berbagai macam malapetaka, sakit penyakit, kecelakaan akan mendatangi umat yang dia pilih. Ini bayangkan umat yang dia pilih sendiri. Jadi umat yang dia pilih sendiri saja, saudaraku, dia bisa hajar begitu rupa. Anaknya sendiri saja dia bisa hajar sedemikian rupa. Apalagi yang hanya dia angkat sebagai anak. Kalau saudara renungkan di dalam kitab Roma pasal yang ke-11, sebagaimana apa yang dikatakan Saul, carang zaitun asli saja, saudaraku, ketika mereka tidak taat, ketika mereka memberontak keluar dari kebenaran, maka dipatahkan oleh Tuhan. Itu zaitun asli, apalagi cuman yang namanya zaitun tempel. Apalagi cuman zaitun liar. Apalagi cuman yang namanya bangsa goyim, bangsa asing. Nah, banyak sekali orang-orang, saudara, justru pemikirannya ini disesatkan oleh ajaran dari para pemimpin-pemimpin rohaninya. Bahwa seolah-olah mereka yang rohani, dalam tanda kutip bangsa asing, yang percaya kepada Tuhan, itu lebih berkenan daripada yang namanya bangsa Israel, yang dia pilih, yang dia angkat sebagai anak, yang dia pilih, yang dia angkat sebagai istrinya sendiri. Maka Saul menegaskan dalam Roma pasal yang ke-11, itu yang namanya bangsa goyim harus tahu posisi, supaya jangan sombong, jangan kebablasan. Saul bilang, kamu harus betul-betul sadar bahwa yang menopang carang itu, yang menopang cabang itu tidak lain adalah akar. Yang dalam konteks ini tidak lain adalah Israel. Sehingga yang namanya bangsa goyim, bangsa asing, carang liar yang ditempelkan. Kalau saudara lihat yang namanya proses penempelan, bukan proses cangkok. Karena kalau proses cangkok itu akan bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh Saul. Karena kalau cangkok itu biasanya kalau akarnya sudah keluar, maka carang itu akan dipotong dan kemudian akan dipisahkan, akan dipindahkan, ya. Sehingga carang yang tadi hidup dari akar yang baru. Sementara Saul menegaskan prosesnya bukan seperti itu. Ini proses yang namanya tempel, ya. Proses yang namanya mungkin lebih tepat okulasi. Jadi ini ditempel, sehingga cabang ini, saudara,
hidup dari yang namanya akar yang lama. Zaitun yang asli yang tidak lain adalah Israel itu sendiri. Nah, carang liar ini, zaitun liar ini pasti juga akan menyerap yang namanya makanan dari yang namanya zaitun asli, dari akar itu. Apa yang ada di akar itu, apa yang dimakan oleh akar itu, itulah yang akan disuplai kepada yang namanya carang tempelan tadi. Jadi kalau yang namanya zaitun asli yang akar tadi mereka berhari Sabat, maka carang itu juga seharusnya berhari Sabat. Kalau carang itu merayakan perayaan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, Sefa Bohanim 7 perayaan, maka itu juga yang harusnya dirayakan oleh carang liar tadi yang ditempel. Nama Tuhan mereka pun yang bernama Yahweh seharusnya pun seperti itu. Tetapi inilah yang salah pahami oleh kekristenan pada umumnya. Maka saya katakan selalu, ini adalah tolok ukur kebenaran. Bukan pemahaman orang, bukan pemahaman pendeta, bukan pemahaman daripada para teolog, bukan. Tetapi inilah yang menjadi tolok ukur. Boleh saja mereka mendapatkan pewahyuan, boleh saja mereka mendapatkan yang namanya pengetahuan, boleh saja mereka mendapatkan yang namanya hikmat, boleh saja mereka memperoleh titel sampai doktor, bahkan mungkin profesor. Tetapi sekali lagi, apa yang mereka ajarkan, yang mereka sampaikan, sesuai dengan isi kitab suci, sesuai dengan sumber ajaran yang benar, atau justru tidak, atau justru sebaliknya. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita sadar. Firman Tuhan katakan dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang kedua, tolong paling dibaca. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yahuda dan Benyamin. Yahweh beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, dia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Nah, saudara, firman Tuhan menegaskan dalam apa yang sudah kita dengarkan tadi. Kalau kamu bersama dengan Tuhan, kalau kamu tinggal di dalam Torahnya Tuhan, tinggal di dalam ajarannya Tuhan, maka Tuhan akan beserta dengan kamu. Jadi selama kita sebagai umat yang mengikuti Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Dia ajarkan, hidup sesuai dengan koridor yang sudah Dia buat, maka Tuhan akan ada di pihak kita. Tuhan akan ada bersama dengan kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi berbagai macam situasi dan keadaan yang mungkin ke depan semua masih serba rahasia. Tetapi bersama dengan Tuhan Yeshua, yakin dan percaya, kita akan pasti mampu melewati semuanya. Amin. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Berkemenangan bukan berarti menjadi orang kaya, diberkati secara materi. Berkemenangan bukan berarti bahwa kita diberikan solusi, jalan keluar. Berkemenangan bukan berarti bahwa kita memperoleh segala kenikmatan sebagaimana apa yang dijanjikan oleh dunia ini. Berkemenangan yang dimaksud, yang dijaminkan oleh kitab suci, dalam segala situasi dan keadaan kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Maka apa yang dijanjikan Tuhan melalui Saul ketika dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma, ketika Saul bilang bahwa kamu lebih dari pemenang, kamu itu adalah pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dimaksudkan Saul jemaat di Roma lebih dari pemenang bukan berarti bahwa mereka telah selesai dengan persoalan. Jemaat di Roma itu adalah jemaat yang mengalami tekanan yang luar biasa,
Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, aniaya yang luar biasa. Mereka betul-betul dihimpit oleh keadaan dan situasi. Tetapi dalam keadaan seperti itu, iman mereka tetap tidak goyah. Kesetiaan mereka tetap kepada Tuhan Yeshua HaMasiah. Sehingga berdasarkan itulah Saul mengatakan mereka adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi lebih dari pemenang di sini adalah bagaimana iman kita muncul sebagai pemenang. Bertahan di dalam iman yang benar, iman kepada Yeshua HaMasiah. Dan tidak pernah berpaling kepada yang lain. Itulah sebabnya saudaraku, mari kita betul-betul membawa hidup kita supaya semakin selaras dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena kalau tidak, kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-16, ketika Israel Utara yang dipimpin oleh Yerobeam berpaling daripada kebenaran, keluar daripada ajaran yang benar, maka sangat-sangat luar biasa apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Silakan Pak Randy. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nah, ketika Yerobeam sebagai pemimpin, sebagai raja, dan ketika Israel Utara menyimpang, berdosa, jadi sebagaimana yang sering kali kita seringkan bahwa yang namanya dosa itu ialah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Artinya keluar dari hukum dan ketetapan Tuhan, tidak sesuai lagi. Ketika tidak sesuai lagi, maka berarti umat Israel itu sudah disesatkan. Nah, ketika Israel disesatkan karena tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri bilang, karena Yerobeam telah menyimpang dan seluruh Israel menyimpang, khususnya utara, maka Tuhan akhirnya lepas tangan. Nah, kalau Tuhan yang lepas tangan, apa yang akan terjadi? Kalau Tuhan tidak ada di pihak kita, apa yang akan terjadi? Yang saya katakan saudaraku, mungkin secara jasmani orangnya sehat-sehat. Mungkin secara fisik orangnya gemuk-gemuk. Mungkin secara materi mereka pun kelihatannya tidak ada kurangnya. Sama seperti kesaksian Asa, seorang pemimpin pujian dalam Tehillim 73. Ketika dia melihat katanya keberhasilan orang fasik, dia membandingkan dengan keadaan dia dengan diri dia. Kok begitu berbeda? Kenapa orang fasik itu katanya? Padahal mereka sudah keluar dari koridor Tuhan. Padahal mereka sudah menyimpang dari ajaran Tuhan. Bukan berarti mereka tidak tahu, mereka tahu. Tetapi mereka menyimpang. Sama seperti Yerobeam dan orang Israel Utara. Apa yang dikatakan Asa? Kok kehidupan mereka makmur, berhasil, badan mereka semua gemuk, mereka nggak pernah kena sakit dan yang lain-lain. Tetapi aku ini, apalah aku? Begitu hina, begitu miskin, bahkan mungkin sakit-sakitan. Sehingga akhirnya firman Tuhan katakan Asaf ini bermaksud katanya untuk bertanya kepada Tuhan, sebenarnya apa sih? Lalu Tuhan memberikan suatu penglihatan kepada dia. Tuhan meningkatkan segala sesuatu kepada dia. Bagaimana akhir daripada hidup orang fasik itu. Mereka tergelincir, jatuh, dan akhirnya hancur. Mereka binasa. Jadi saudaraku, yang kita lihat sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran untuk muncul menjadi pemenang, bukan keadaan sekarang, tetapi keadaan nanti. Mungkin keadaan kita sekarang dibandingkan dengan orang lain mungkin jauh berbeda. Sepertinya kok kita lebih susah, kita lebih miskin, kita lebih terbatas. Sepertinya mereka di sana yang lebih nyaman, lebih enak. Tetapi apa yang dikatakan Tehillim 73, akhir hidup orang fasik itu satu saat mereka akan
akan tergelincir, hancur, dan akhirnya binasa. Satu saat mereka akan yang namanya mengalami penderitaan. Itulah sebabnya saudaraku, mari kita berusaha dan berupaya. Di dalam parasa yang kita baca, ketika orang Israel menyimpang daripada kebenaran, menyimpang dari jalan Tuhan, maka Tuhan izinkan ular-ular terung itu, ular yang sangat berbisa, yang sangat mematikan, datang menyerang seluruh orang Israel. Dan Tuhan memerintahkan kepada Mose untuk membuat satu tiang. Lalu di atas tiang itu engkau harus buat ular dari tembaga. Siapa yang memandang dan melihat kepada ular tembaga itu, sekalipun dia sudah dipangut ular, maka dia pasti akan sembuh. Dengan kata lain, tidak mati, tidak binasa, tetapi akhirnya memperoleh hidup kembali, memperoleh kesembuhan kembali. Inilah yang dikutip oleh Yosua ketika dia menyatakan siapa dirinya. Dialah katanya pribadi yang turun dari Samaim, yang turun dari sorga. Sehingga kalau dia menceritakan, bersaksi tentang sorga, seharusnya manusia akan percaya karena dia datangnya dari surga. Banyak sekarang pendeta yang mengaku hamba Tuhan naik turun surga. Ada berapa banyak pendeta yang bilang, saya mimpi dibawa ke surga, roh saya sudah dibawa ke surga, tetapi disuruh pulang lagi. Saya kalau jujur tidak mau pulang sudah. Bukan mimpi, dia panas. Saya tidak mau pulang. Karena apa yang digambarkan oleh firman Tuhan tentang surga itu sungguh sangat indah, penuh dengan kebahagiaan, gak ada lagi penderitaan. Tapi kok selalu katanya kamu pulang dulu karena tugasmu belum selesai. Banyak orang yang menyaksikan tentang kerajaan surga seperti apa. Saya cuma mau bilang, saudaraku, satu pribadilah yang harus kita percaya. Bukan si A, bukan si B, bukan si C, tetapi hanya satu pribadi yang tidak lain sang pemilik surga itu sendiri, yang datangnya dari surga, yaitu Yeshua HaMasih. Maka dia katakan, sebagaimana Mose mendirikan, katanya, meninggikan ular tembaga, sehingga barang siapa yang dipatuk ular dan memandang kepada ular tembaga itu, maka dia akan memperoleh kesembuhan, memperoleh keselamatan. Demikianlah dengan yang namanya anak manusia yang datang ke dunia. Memang kalau kita mau jujur, kok kenapa Yeshua sendiri yang bilang, atau seolah-olah dia menyamakan tentang ular tembaga yang ditinggikan, yang dibuat oleh Mose dengan dirinya sendiri. Tapi kalau kita mau jujur, kenapa harus ular? Kenapa enggak lain? Burung merpati mungkin simbolnya lebih bagus, atau mungkin domba. Bisa saja mereka buat binatang berbentuk lain, bukan ular. Tetapi kenapa harus ular? Karena memang ular itu menggambarkan yang namanya dosa. Apa yang dikatakan Yesaya pasal yang ke-53, dosa siapa yang ditanggung oleh Yeshua ketika dia ditinggikan di atas kayu salib? Tidak lain adalah dosa manusia. Bukan karena dosanya. Firman Tuhan sudah menegaskan dia tidak ada dosa, dia tidak ada kesalahan. Tetapi dia harus disalibkan di atas kayu salib. Dia harus ditinggikan di atas kayu salib. Karena dia harus menanggung dosa manusia. Dia harus menanggung kutuk saudara dan saya. Yesaya 53 bilang, seharusnya kitalah yang terkutuk, tetapi kutuk itu dia tanggung. Kutuk itu dia pakukan di atas kayu salib, supaya kita yang percaya di dalam namanya, yang beriman kepada dia, tidak dibinasakan bersama dengan dunia ini, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkan baik-baik apa yang terjadi kepada dua tokoh yang begitu luar biasa yang namanya Mose dan Aharon.
Saudara bisa bayangkan, ini pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Kalau kita, saudaraku, bahasanya apes banget. Kenapa saya bilang apes banget? Mose ini dipilih oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Misraim dan menuju ke tanah Kanaan. Tuhan bilang kepada Mose, tanah Kanaan itu penuh kelimpahan, berlimpah dari susu dan madu. Mereka akan menikmati segala kenikmatan di sana. Mose awalnya nggak mau, tetapi saudaraku, dengan otoritas Tuhan, seolah-olah Tuhan memaksa dia, menarik dia untuk menjadi alatnya, membawa dia, memakai dia untuk membawa keluar orang Israel dari Misraim. Jadi saudara bisa bayangkan, visi ini diberikan kepada Mose. Tuhan yang paksa Mose untuk membawa orang Israel keluar dari Misraim menuju ke tanah Kanaan. Tetapi ternyata dia yang pimpin mereka, tapi ternyata dia sendiri tidak masuk. Jadi saudara bisa bayangkan, dia sendiri tidak masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan kelimpahan. Dia tidak nikmati. Firman Tuhan katakan dia hanya dikasih Tuhan untuk melihat betapa indahnya negeri yang Tuhan janjikan. Bahwa memang Tuhan itu gak bohong. Itu loh, lu lihat sana, itu negeri yang gua janjikan sama lu dulu. Makanya gua panggil lu, gua pilih lu untuk bawa keluar umatku supaya mereka menuju ke negeri itu. Tapi kan sangat disayangkan, ternyata dia sendiri tidak masuk. Akibat apa kata firman Tuhan tadi yang kita baca? Ya, karena engkau tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan nama. Jadi ada penekanan dua hal. Pertama, karena engkau tidak percaya. Kenapa harus ada kalimat karena engkau tidak percaya? Dan ini Tuhan yang bilang. Karena memang Tuhan suruh mereka berkata-kata terhadap batu untuk mengeluarkan air. Tetapi mereka, maka Tuhan bilang, karena engkau tidak percaya. Dosa yang kedua yang fatal yang Tuhan bilang, dan karena engkau tidak menghormati kekudusan nama. Inilah yang terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Tehillim. Mose itu dia teledor dengan kata-kata, dengan perkataan. Kenapa? Karena tadi ketika dia datang dengan marah, ini kan orang emosi sebenarnya. Ya, emosi karena bukan emosi tanpa dasar. Nah, kita juga, saya aja pemimpin rohani di Kehilat Penuai menghadapi orang-orang jamaat, orang Ambon, rasanya lu keluar aja deh kan begitu. Ya, daripada lu bikin capek kita, lu keluar aja. Kita aja cuma begitu, kadang-kadang udah jengkel. Nah, Mose menghadapi orang Israel ini, saudaraku, udah terlalu sering. Jatuh bangun mereka, dipukul Tuhan, udah matinya banyak, agak tobat-tobat. Ya, matinya bukan sedikit-sedikit. Jangan pikir peristiwa datang Abiram dan Korah itu cuma mereka dan keluarganya. Setelah itu pun akhirnya ada lagi ratusan ribu yang mati. Ya. Baru saja ini datang Abiram dan Korah ini, keluarganya ditelan bumi hidup-hidup. Oh, mereka juga sudah menista Tuhan. Memang Israel ini luar biasa. Sehingga akhirnya ketika mereka menggerutu dan bersungut, akhirnya mungkin manusiawinya Mose dengan amarahnya, ya, maka dia bilang, apakah kami, bukan lagi Tuhan, kami. Inilah yang dimaksud Tuhan, mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Apakah kami yang harus mengeluarkan? Pede banget lu, gitu kan? Seolah-olah lu yang hebat. Ya? Seolah-olah kalau toh air itu bisa mengeluar batu karena kamu, kan begitu. Wah, itu fatal, saudara. Karena keteledoran dia dengan kata-kata, akhirnya Mose dan Aharon itu tidak masuk.
tidak masuk. Makanya itu yang saya lagi renungkan. Kalau kita mau pikir-pikir terjemahan kita, ya, kan dua orang ini yang dipanggil. Mau Aharon, kamu harus kumpulkan seluruh umat Israel, ya. Seluruh umat Israel, dan kamu harus katakan kepada batu itu di tengah-tengah umat Israel supaya batu itu mengeluarkan air. Tapi kan aksinya ini, actionnya ini, pemeran utamanya adalah Mose. Kan Mose yang ngomong, memang kami, ya. Mose juga yang hantam, tapi Aharon juga kena imbasnya. Tuh Aharon akhirnya tidak masuk juga, kan begitu. Tuh tidak masuk juga. Ya. Nah, jadi kembali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang harus betul-betul kita sadar. Bahwa Tuhan tidak pernah berkompromi dengan yang namanya ketidakbenaran. Hal yang kelihatannya sepele saja di mata manusia, bagi Tuhan bukan sepele. Kita seringkali sharingkan tentang peristiwa yang namanya Raja Saul. Ya, kalau saudara baca yang namanya 1 Samuel pasal yang ke-8, 1 Samuel pasal yang ke-10, ya, saudara akan temukan yang mungkin kelihatannya sepele. Ya, soal masalah mempersembahkan korban. Kalau kita lihat saja situasi itu, saudara, kita akan bilang kok Tuhan jahat banget. Kenapa? Karena Saul memang sudah tunggu 7 hari. Kalian semua bilang, lu tunggu gua 7 hari. Kecuali baru hari pertama mungkin Saul udah terlalu rajin, inisiatif mungkin wajar. Nah ini memang sudah hari ke-7. Masalahnya udah hari ke-7, belum 8 sih. Jadi hari ke-7-nya sedang berjalan, belum selesai. Kok Samuel kagak datang? Sudah begitu kata firman Tuhan, orang Filistin makin dekat. Musuh makin dekat, orang Israel sudah kabur. Jadi kalau kita lihat situasi, harusnya Tuhan maklum kalau kita yang jadi Tuhan, kan begitu. Tapi itu ternyata Tuhan tidak. Ya. Samuel begitu datang kaget, Saul sudah mempersembahkan korban. Karena memang itu bukan tugas dari dia. Akhirnya apa? Kerajaannya dicabut, digodakan. Memang belum saat itu, saudara. Memang belum saat itu. Sampai akhirnya dia harus mati. Kadang-kadang kan orang berpikir, buktinya Torah bilang katanya kalau yang melanggar Sabat pasti akan dihukum mati. Buktinya kita aman-aman sampai sekarang. Kita nggak ibadah Sabat, kita minggu, tapi kita sehat-sehat. Memang mungkin penghukuman Tuhan belum saat itu, ya. Tetapi kita lihat nanti bagaimana nanti sama seperti orang kaya. Toh kalau juga mau menangis dan menyesal, ternyata waktu sudah tidak ada lagi. Jadi kenapa saudara ini penting? Supaya kita terus senantiasa belajar akan kebenaran. Ternyata Tuhan itu tidak berkompromi dengan sesuatu yang tidak benar. Yakin dan percaya kalau engkau dan saya masih hidup di dunia ini, berarti Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita memperbaiki segala macam hal. Nggak usah kita terlalu sibuk mengurusi orang lain. Salahnya ini. Tetapi mari kita belajar dulu memperbaiki diri kita. Mengingatkan mereka harus. Tetapi jangan cuma mengkritik dan mengkoreksi mereka tanpa kita memperbaiki diri kita. Perhatikan kehidupan rasul-rasul Tuhan. Mereka bukan cuma menghendaki jemaat itu hidup tanpa cacat celah, tetapi mereka sendiri harus menjadikan diri mereka sebagai contoh bagaimana mereka pun hidup tanpa cacat celah ketika mereka melayani. Jadi mereka bukan cuma omong doang, mereka cuma sarankan orang, mereka cuma ajarkan orang, tetapi mereka sendiri tidak lakukan. Nah, orang-orang seperti ini tidak beda jauh dengan yang namanya ahli-ahli Taurat. Maka hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar.
Belajar Torah ini, belajar firman ini, supaya engkau dan saya jangan sampai menyimpang. Saya tidak tahu siapa yang lagi dekat misalnya dengan Ibu Ade, yang maksudnya mungkin Oni, ya. Ada yang lagi dekat dengan Ibu Endang, ada yang lagi dekat mungkin dengan Evan, dengan Ina. Satu hal yang saya ingatkan, jangan kalian kalah hanya dengan yang namanya nafsu, dengan keadaan. Saya nggak tahu nanti ke depan saya mau hidupnya bagaimana, anak-anak masih kecil. Akhirnya apa? Akhirnya ambil pasangan yang tidak sejalan, yang tidak seiman. Sudah bagus kalau mendukung. Makanya selalu kita warning, kita kasih ingatkan, ya. Ada anak-anak dari teman kita yang kemarin baru meninggal, ya. Untuk saat ini mungkin suaminya belum menikah, karena posisi dia sebagai istri. Di mana-mana istri itu harus tunduk kepada suami. Nah, kalau satu saat misalnya dia larang, apakah engkau rela korbankan imanmu? Apakah engkau rela korbankan keyakinanmu ketika menghadapi tantangan, tekanan seperti itu? Apalagi kalau sudah ultimatum, lu tinggal pilih mana? Lu pilih Tuhanmu atau lu pilih suamimu? Kalau lu pilih Tuhanmu, silakan keluar dari rumah. Dan ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang gampang. Sehingga akhirnya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tadinya anak Tuhan, akhirnya terseret. Tetapi kalau engkau memahami kebenaran secara utuh, engkau memahami apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan, maka engkau tidak akan pernah digiurkan dengan hal apapun. Apakah itu harta, apakah itu jabatan, termasuk soal masalah pasangan. Kenapa? Karena ada yang lebih berharga. Tuhanku lebih berharga, Tuhanku lebih mulia daripada semua apa yang ada di dunia ini. Dan saya katakan ini bukan hal yang gampang, saudara. Ini bukan hal yang mudah. Tetapi percayalah, Tuhan yang kita sembah tahu apa yang terbaik buat kita. Itulah sebabnya mari kita selalu memandang kepada Tuhan Yeshua, yang adalah sumber kebenaran yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ikuti apa yang Dia ajarkan. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Saya kadang-kadang bingung. Ada orang-orang yang mengaku anak Tuhan atau orang Kristen lah pada umumnya. Mereka kalau mau melamar kerja, mereka rela puasa loh sebelum interview misalnya. Ada yang puasa sampai 3 hari. Karena ini menyangkut pekerjaan kadang-kadang. Tapi untuk pasangan hidup kadang-kadang mereka suka abaikan. Padahal ini yang akan mendampingimu seumur hidup. Nggak ada yang namanya coba-coba. 5 tahun, 6 tahun nggak cocok, kita ganti. Nggak ada. Nggak ada saudara yang coba-coba. Ibarat kalau kita ke toko sepatu, coba dulu, kalau nggak pas, ganti lagi, kan begitu. Nanti masuk toko sepatu lagi, coba lagi. Yang namanya soal pernikahan nggak ada seperti itu. Maka gumulkan baik-baik, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang harus kita renungkan bersama. Bahwa kebenaran itu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Maka bekali diri kita dengan kebenaran, bekali anak-anak kita dengan kebenaran. Kan sangat tidak fair kalau kita menangisi untuk orang lain, untuk keselamatan orang lain. Kita berdoa menangis untuk bangsa dan negara. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Sementara keluarga dekat kita
yang kita tahu belum ada di dalam track yang benar, ajaran yang benar, kita biarkan. Tangisi mereka, tangisi orang-orang yang kita cintai, yang kita kasih, bawa mereka di hadapan Tuhan. Sampaikan, itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah membuat mereka kembali ke jalan yang benar. Lakukan bagian kita. Jangan pernah bermasa bodoh, tetapi lakukan bagian kita. Ya. Ini tidak mudah, saudara. Anak-anak di Jonggol, rata-rata saya tanya, pacarnya apa? Gerejanya Minggu, Sabat, atau Jumat? Jumat. Rata-rata Jumat. Jangankan saya bilang kehilat penua yang super sedikit. Israel itu bukan sedikit loh, sudah. Parasa-parasa selanjutnya kan kita akan melihat atas arahan nasihat daripada Bileam. Ketika mau coba kutuk Israel gak bisa, akhirnya dihasut perempuan-perempuan ini untuk menggoda laki-laki Israel. Akhirnya mereka terjerat. Israel jumlahnya yang keluar berapa banyak, saudara? Yang tercatat 20 tahun ke atas, khususnya laki-laki, ada 605.550 orang. 600.550 banyak loh dibandingkan dengan benua. Yang perempuan banyak, tapi kok tetap juga terpincut dengan yang di luar. Nah, apalagi yang penua yang super sedikit. Jojo udah nggak ada, banyak yang udah nggak ada, tambah sedikit. Artinya ini kan kebenaran ini, Israel itu kan harus menjadi katanya contoh, supaya jangan kita ikut kesesatan mereka. Nah, mereka saja banyak perempuan-perempuan Israel, atau juga masih kepincut yang di luar Israel. Nah, apalagi kita ini yang gak ada pilihan. Maka gumulkan baik-baik. Gumulkan. Kalau sudah ada yang mantap, tidak datang pada agama. Bu Adik langsung angkat. Sebentar lagi dia datang. Iya, nggak apa-apa, nggak dosa, nggak dosa. Ya kalau minta cariin namanya gembala kan, pasti dengan senang hati. Barang antik aja, barang antik Pak Gembala, Pak Tara saya udah tawarkan kemana-mana kan. Bro, minat gak ini? Minat gak ini? Minat gak ini? Jadi kalau misalnya Ibu Adik minta bantuan, gak apa-apa. Nggak saya foto gitu kan. Ini ada nih usia begini, status begini. Nah jadi kembali lagi, yang penting jangan ditanya berapa itu Pak Gembala. Nah jadi kembali lagi, ini tantangan. Kebenaran harus menjadi hal yang mudah. Apa yang ditulis oleh yang namanya Esra, kalau kita baca pasal yang ke-9 misalnya, baru pulang dari pembuangan, baru selesai dipukul, baru dikasih kelepasan sedikit, wih, langsung. Jangankan jemaatnya, imamnya sendiri, jangankan rakyatnya, termasuk imam-imam sendiri pun akhirnya menyimpang. Padahal tujuan Tuhan memberikan tanda kepada keturunan Abraham yang akhirnya jadi bernama Israel itu adalah sunat. Supaya apa? Ini berkaitan dengan yang namanya benih. Kalau soal tanda saja, penekanan tanda, bisa saja telinga dipilih, bisa saja jidatnya dikasih cap, atau kayak kuda Sumba sana pakai besi panas distempel, kan nggak akan hilang juga. Kalau besi panas itu, saudara, itu gak akan hilang. Ya. Kalau memang tato dilarang kan bisa pakai besi panas misalnya. Gitu kan. Kalau sekedar penekanannya tanda. Tetapi kenapa tanda perjanjian itu harus yang namanya brit milah?
sunat, ya, yang berkaitan dengan yang namanya titik. Karena ini soal masalah benih. Ini bicara benih supaya tidak campur. Makanya kenapa kepada Abraham pun sudah diingatkan, kamu tidak boleh suruh kepada anakmu ini mengambil istri dari luar, ambil dari sanak saudara, supaya tidak campur, supaya ajarannya pun tidak campur. Karena kalau ajarannya sudah campur, ini yang bahaya. Contoh yang kemarin kita bahas soal masalah raja. Ketika mengambil istri dari seberang, ini istri. Tapi rupanya karena cintanya mungkin kepada Isabel, akhirnya segala kemauan dia diturutin. Akhirnya menyinggung. Ini berkaitan dengan ajaran. Kenapa Tuhan larang? Karena berkaitan dengan ajaran. Apalagi kalau posisi sebagai perempuan. Kalau laki-laki, nah beda lagi powernya. Kayak orang Sumba, biasanya perempuan ikut laki-laki. Jarang, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, makanya saudaraku, hari ini kita diingatkan bahwa kebenaran ini harus kita junjung tinggi. Ya. Kebenaran harus junjung tinggi. Anak-anak kita harus terus diajari tentang kebenaran, diingatkan. Ya. Karis misalnya, Karis sudah umur berapa sekarang? 16. Ya. Udah punya pacar belum? Oh belum katanya. Ini bahaya saudara, apalagi posisi perempuan. Kalau mungkin laki-laki biasanya yang nembak, jarang kalau misalnya cewek yang nembak. Ya. Jangankan Karis, anak saya Sasha saudara, pergi ke warung digodain sama umum. Cewek kenalan dong katanya. Coba kan? Dia ke ibu-ibu. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau kita tidak didik anak-anak kita di dalam kebenaran, pengaruh dunia ini yang begitu luar biasa bisa menghimpit, mengkerdilkan iman, keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka akan anggap itu hal yang sepele. Dan tanpa mereka sadari, mereka pada akhirnya pun akan meninggal. Banyak orang yang beranggapan toh yang penting sudah percaya kepada Yeshua, nggak apa-apa ibadah di gereja bawang, ibadah di gereja ini nggak apa-apa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menegaskan kepada kita hal yang sepele pun di mata manusia, di mata Tuhan itu tidak ada yang sepele. Makanya ajaran Yeshua dalam kitab Matius pasal yang ke-5:48 bilang, sempurnalah kamu. Sempurna itu harus berarti hidupnya selaras dengan firman. Karena yang sempurna cuma firman. Jadi kalau hidup kita berusaha membawa diri kita kepada firman, maka pasti kita akan semakin disempurnakan. 1 Tesalonika 5:23 bilang apa? Biarlah katanya tak kala Yeshua datang kedua kali, dia mendapati roh, jiwa dan tubuh kita tidak bercacat celah. Berarti kalau tidak ada cacat celah, dengan kata lain sempurna. Maka jangan hidup seperti orang di luar sana yang tidak mengenal kebenaran. Hidup semaunya gue. Jangan. Hidup kita harus ikut maunya Tuhan. Yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan, jangan kita lakukan. Maka niscaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita akan terus semakin nyata. Kita akan melihat di tengah-tengah pandemik yang ada, di tengah-tengah situasi yang begitu luar biasa ini, Tuhan tetap akan memelihara saudara dan saya. Kita semua akan diberikan kekuatan iman, akan ditambahkan pengharapan kita, sehingga kita bisa melewati semua persoalan-persoalan hidup ini dengan tetap memandang hanya kepada salib Yesus atasnya. Kalau dia sudah mengalahkan maut, maka kita juga pasti akan bisa mengalahkan segala persoalan kita dan muncul sebagai pemenang. Tuhan memberkati kita semua.
Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi nasihat, kekuatan bagi kita semua di dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus.